Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang menuntunku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai lebih lagi. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir. Biar umat Tuhan saja katakan tangan Tuhan. Tangan kuat yang memegangku. Amin. Yes, Lord. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu. Amin, amin. Ku perlu kuasa-Mu sampai. Sekali lagi umat Tuhan yang membutuhkan Tuhan Yesus, katakan tangan. Boleh bersama-sama kita bangkit berdiri.
yang bersuka cita ada di rumah Tuhan pagi hari ini, boleh lambaikan tangan saudara. Haleluya. Pujian tadi berkata ada tangan yang kuat yang selalu memegang, membimbing, menuntun setiap kita. Hari ini pun kita ada karena tangan kuat itu saudara. Tangan siapa saudara? Tangan Tuhan Yesus yang selalu tersedia buat kita semua. Sebab itu pagi hari ini tanggalkan pergumulan saudara. Dia ada di tempat ini. Dia tahu memberi yang terbaik buat anak-anaknya. Datang di hadapan Tuhan, segenap hati jiwa roh kita mau berjumpa dengan Tuhan. Yang mau katakan amin. Kasih salam kanan kiri saudara, katakan Tuhan hadir untukmu pagi ini. Tuhan hadir untukmu pagi ini. Haleluya. Haleluya. Yang percaya Tuhan ada di tempat ini, kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan, bersama-sama dengan iman kita mendeklarasikan firman Tuhan ini. Kita percaya ini terus digenapi dalam kehidupan kita. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan memerintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular terung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan. Daripadaku tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Sekali lagi kita mau mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Biar Pentakosta ketiga juga terjadi di tempat ini. Yang mau katakan amin. Haleluya. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusastri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Haleluya. Karena kami percaya Engkau akan segera datang kembali Tuhan. Itu sebabnya kami ada di tempat ini Bapa. Kami percaya Tuhan juga sudah ada di tempat ini. Kami persiapkan hati kami di tempat yang terbaik di dalam hati kami. Tuhan hadirlah di tempat ini. Bertatalah memenuhi setiap kami. Tidak ada satu orang pun yang terlewatkan. Semua yang ada
ada di ruangan ini mengalami hadirat dan jamaah Tuhan, dan kuasa Roh Kudus bekerja dengan dahsyat di tempat ini Tuhan. Makasih Roh Kudus, bertatalah, datanglah dan bertatalah, penuhi ibadah kami dengan kemuliaan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Mari silakan duduk saudara, tetap dalam hadirat Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Hidupku adalah penyembah.
Sungguh kami berharga. Kau jadikan kami berharga di mata-Mu. Dan segenap hidup kami menyembah-Mu, ya Tuhan. Masuk lebih dalam lagi. Alami Tuhan pagi hari ini. Alami hadirat Tuhan pagi hari ini. Yesus ada di tempat ini. Yesus ada di tempat ini. Samalah, samalah. Yes Lord, Aku berharga. Ya, ya. Mari terus sembah Dia, terus sembah Dia.
Sungguh besar Kau Allahku, melebihi dari setiap persoalan yang kami hadapi. Sungguh dahsyat ajaib Kau Tuhan. Dari tempat ini Tuhan Yesus diagungkan, dimuliakan, dan Engkau bertata di tempat ini. Hadirat-Mu menyembuhkan kami, Hadirat-Mu menguatkan kami. Kami mengalami kemenangan ketika kami menyembah Tuhan, karena Tuhan telah membebaskan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit sudah disembuhkan. Kami pulang membawa kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Yang bersuka cita bersama-sama katakan amin. Haleluya. Suasana surga kita ciptakan di tempat ini, amin. Ketika ada surga, di dalam kerajaan surga saudara, tidak ada penderitaan, tidak ada sakit hati. Di sini juga tidak ada sakit hati, semuanya bersuka cita. Karena roh Tuhan memerdekakan kita. Hari ini bersuka citalah. Sama-sama katakan nana 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 nana
bersuka cita, sakit penyakit minggir. Amin. Kalau ada masalah, mari kerahkan kekuatanmu untuk memuji Tuhan. Maka masalahmu Tuhan yang pegang kendali. Amin. Amin. Lebih lagi bersuka cita, tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Tepuk tangan yang semangat saudara. Dia Raja Yesus Tuhan. Raja atas hidup kita. Dia yang bertanggung jawab atas setiap hidup kita. Sebab itu melekatlah terus kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih. Silakan duduk saudara. Ya, kita akan mendengarkan VOV dari tim Teologi Pusat sambil kita membawa persembahan kita, memberikan persembahan kita yang terbaik
Kami bawa persembahan kami Tuhan. Sebagai bukti kami mengasihi Tuhan. Kami beri dengan sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sehingga memberikan kemudahan untuk mengakses dan menyebarkan informasi dalam waktu singkat. Akses informasi yang mudah ini akan menawarkan pilihan dan pemikiran yang beragam, baik nilai untuk Shalom saudara, kita sedang hidup pada zaman dengan kebutuhan yang beragam, persaingan yang ketat dan teknologi yang berkembang begitu cepat, sehingga memberikan kemudahan untuk mengakses dan menyebarkan informasi dalam waktu singkat. Akses informasi yang mudah ini akan menawarkan pilihan dan pemikiran yang beragam, baik nilai, prinsip, dan budaya yang mempengaruhi orientasi dan perilaku seseorang. Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai World or God-Oriented Culture, atau budaya yang berorientasi kepada dunia atau Tuhan. Sebagai anak Tuhan, tentu kita mengetahui bahwa kita harus memiliki budaya yang berorientasi kepada Tuhan dan bukan kepada dunia. Budaya di sini artinya kebiasaan, perilaku, atau pola hidup yang berstandar kepada kebenaran firman Tuhan. Namun, tantangan untuk mewujudkan perilaku atau budaya yang berorientasi kepada Tuhan tidaklah mudah. Sebagai contoh, budaya dunia memiliki standar-standar tersendiri untuk menilai apakah seseorang dapat diterima dalam komunitas mereka. Penilaian tersebut bisa berdasarkan penampilan, status sosial, status ekonomi, status pendidikan, dan sebagainya. Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa salah satu budaya dunia hanya mementingkan atau memfokuskan pada apa yang tampak di luar. Dan hal ini tidak sepenuhnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tentu saja hal ini perlu kita antisipasi, sehingga sebagai anak Tuhan, kita dapat memiliki perilaku atau budaya yang berorientasi kepada Tuhan dan tidak terjebak dalam budaya yang berorientasi pada dunia. Mari kita bahas 3 budaya yang harus diresponi dengan standar kebenaran firman Tuhan. Pertama, budaya FOMO, Fear of Missing Out. Budaya atau perilaku FOMO adalah perilaku akibat rasa takut karena merasa tertinggal ketika tidak mengikuti sesuatu atau aktivitas terbaru, seperti berita atau tren yang sedang berlaku di dalam masyarakat. Sebagai contoh, beberapa anak muda rela mengeluarkan jutaan rupiah untuk menghadiri konser, hanya karena mengikuti tren, sekalipun tidak benar-benar mengidolakan artis dalam konser tersebut. Bagi generasi senior, sikap FOMO dapat berakibat pada cepatnya penyebaran hoax, karena kurangnya literasi dan budaya menguji sebelum melakukan sharing konten di grup keluarga, demi dianggap paling up to date dalam lingkungan keluarga. Contoh tadi menunjukkan bahwa dunia menggiring manusia untuk mengejar pengakuan ngetren dari komunitasnya, untuk memenuhi kepuasan diri akan rasa takut tertinggal dari orang lain. Tentu hal ini tidak sesuai firman Tuhan, sebab dapat mengarahkan kita kepada rasa tidak puas diri, dengki, dan memicu sikap sombong bila telah memenuhi tren tersebut. Rasul Yakobus mengingatkan bahwa iri hati dan mementingkan diri sendiri dapat menjadi awal mula kekacauan dan memicu perbuatan jahat. Firman Tuhan mengajarkan agar kita dapat mencukupkan dengan apa yang ada pada kita. Sebuah budaya yang God-oriented akan membuat kita bersyukur dan berkata cukup, walau kita tidak mengikuti apa yang sedang dikerjakan orang lain karena tren. Kedua, budaya cinta uang. Manusia saat ini mudah mengukur kesuksesan orang lain dengan standar seberapa banyak harta yang dimiliki. Bahkan pertemanan dan hubungan antar manusia bisa menjadi sekedar hubungan transaksional yang didasarkan pada seberapa besar cuan atau benefit yang didapat jika berelasi dengan seseorang. Sebenarnya hal ini sudah diperingatkan oleh Rasul Paulus dalam 1 Timotius 3 ayat 1-2, bahwa di akhir zaman manusia akan menjadi hamba uang
sehingga dunia menjadikan uang sebagai ukuran dalam budayanya. Akibatnya, kecintaan akan uang menjadi akar dari segala kejahatan. Manusia rela menjegalkan kerja demi uang, keluarga tidak rukun karena perebutan harta warisan, melakukan judi online hingga terjerat pinjol, atau tertipu investasi bodong demi mendapatkan uang yang banyak. Yesus pun mengajak kita untuk berjaga-jaga dan waspada akan cinta uang, sebab hidup manusia tidak tergantung dari hartanya, sekalipun harta itu berlimpah jumlahnya. Salah satu penawar atau pencegah sikap cinta uang adalah karakter yang rela memberi. Kita perlu menyadari bahwa kita adalah pengelola dan segala berkat yang Tuhan titipkan tidak dihabiskan untuk diri kita sendiri. Gaya hidup yang God-oriented akan menyadari bahwa berbagi dan memberi adalah suatu budaya kerajaan Allah yang tidak akan membuat orang percaya kekurangan. Justru, sikap murah hati menunjukkan bahwa orang percaya terpanggil untuk bangkit dan menjadi terang serta saluran berkat bagi dunia. Yang ketiga, budaya kompromi akan dosa seksual. Era saat ini juga dimarahkan dengan anggapan bahwa kebenaran dapat berlaku relatif tergantung kondisi, situasi, budaya, dan pengalaman yang dilalui seseorang. Sehingga standar kebenaran antara satu dengan yang lain bisa berbeda. Budaya ini berpotensi untuk menimbulkan sikap berkompromi untuk melakukan perbuatan dosa, bahkan dosa seksual. Sebagai contoh, fenomena friends with benefit, yaitu hubungan pertemanan berdasarkan manfaat yang biasanya diwarnai dengan aktivitas hubungan intim layaknya suami istri. Fakta tersebut jelas menggerogoti nilai kebenaran dan kekudusan dalam berelasi. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16 jelas mengatakan bahwa kita perlu menjaga kekudusan sebab Allah kita kudus. Budaya yang God-oriented khususnya pada kalangan generasi Yeremia akan terus menjunjung prinsip kekudusan sekalipun harus melawan arus di dalam pergaulan. Anak-anak muda yang memiliki orientasi untuk menyenangkan hati Tuhan tidak akan kompromi kepada dosa. Budaya inilah yang akan membentuk generasi Yeremia menjadi teladan bagi generasi muda yang lain. Dan akhirnya bergerak untuk memenangkan jiwa yang terhilang dalam budaya yang world-oriented. Kesimpulannya, sebagai insan Pentakosta, kita diajak untuk memiliki budaya yang God-oriented, yaitu menjadi orang percaya yang memiliki rasa cukup di dalam Tuhan, tidak cinta uang dan bergantung penuh kepada Allah, serta setia menjaga kekudusan dengan tidak berkompromi terhadap dosa seksual. Budaya seperti ini akan melawan arus yang world-oriented, yang mungkin akan terasa sulit bagi kita. Namun, kesetiaan kita untuk menyangkal diri dan memikul salib dalam mengiring Yesus akan menjadikan kita saksi-saksi Kristus yang kuat dan militan. Mari terus bangkit dan menjadi teranglah, agar nama Tuhan dimuliakan di dalam kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Ya puji Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saudara. Boleh bersama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan
benar ya Tuhan. Inilah tujuan hidup kami yang sesungguhnya, yaitu menyenangkan hati-Mu. Ketika kami menyenangkan hati-Mu, maka Tuhan juga akan menyenangkan kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Ibadah di mana kami boleh menikmati hadirat. Kami mengalami sukacita yang luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sementara kami akan duduk diam untuk mendengarkan isi hati-Mu. Kami perlu firman Tuhan, karena firman Tuhan mampu mengubah hidup kami. Membuat kami mengerti rencana Tuhan atas hidup kami. Urapi hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga bukan pikiran manusia yang disampaikan, tetapi pikiran Tuhan. Dan kami semua pulang dengan diberkati oleh Tuhan. Segala bentuk pekerjaan iblis, kuasa kegelapan yang akan mencuri benih firman Tuhan yang ditaburkan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saya yang berdiri. Atau kita ganti. Saya yang duduk, saudara yang berdiri. Haleluya. Terima kasih banyak untuk kesempatan yang kedua kali yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Gembala saudara saat ini sedang berkhotbah di tempat saya, di GBI Gria Pratama, ibadah kedua. Jadi gembala saudara bukan jalan-jalan di mall, tapi sedang melayani Tuhan juga. Haleluya. Nah puji Tuhan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Ayub 42. Ayub 42 ayatnya yang ke-12 dan 13. Saya akan berkhotbah 30 menit ke depan. Jadi kalau lebih dari 30 menit, saudara boleh batuk-batuk. Itu artinya khotbah sudah selesai. Haleluya. Ayub 42 ayat ke-12 dan 13, kita baca bersama-sama 2-3. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya, lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Haleluya. Siang hari ini saya akan memberi tema khotbah saya, Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Katakan, Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Di dalam Alkitab, saudara, ada 3 tokoh yang saya suka jalan ceritanya. Yang pertama Yusuf. Pernah baca kisah tentang Yusuf? Dari seorang tukang mimpi, usia 17 tahun dia pernah bermimpi. 13 tahun kemudian, mimpinya itu jadi kenyataan. Dia menjadi orang yang hebat. Dia menjadi orang yang luar biasa di Mesir. Dia menjadi penguasa pada waktu itu. Namun kalau saudara perhatikan, selama 13 tahun Yusuf diproses sedemikian rupa. Manis dan pahit, dia sudah alami itu. Kemudian yang kedua, tokoh yang kedua yang saya suka jalan ceritanya yaitu Daud. Pernah baca Daud? Atau kisah tentang Daud? Kalau saudara baca Alkitab, Daud ini hanyalah seorang gembala ternak. Tidak pernah diperhitungkan di tengah-tengah keluarga, tidak pernah dianggap.
Bahkan suatu waktu ketika Tuhan berfirman kepada Imam Samuel supaya Imam Samuel mengurapi salah satu dari anak-anak Isai menjadi raja bagi bangsa Israel, Daud ini tidak ditampilkan di depan Samuel. 7 anak laki-laki daripada Isai itu ditampilkan di depan Samuel. Tapi Tuhan berkata kepada Samuel, bukan apa yang dilihat manusia, tapi Tuhan melihat hati. Lalu siapa yang diurapi oleh Tuhan? Yaitu Daud. Daud pada waktu itu dia berada di padang, dia sedang menggembalakan ternak. Lalu Samuel berkata kepada Isai, apakah ini semua anak-anakmu? Lalu dia berkata, tidak. Masih ada 1 orang lagi sedang menggembalakan ternak. Panggil dia ke sini. Kita tidak akan makan sebelum dia diurapi menjadi raja bagi bangsa Israel. Kemudian tokoh yang ketiga yang kita akan pelajari hari ini, yaitu Ayub. Ayub ini orang yang sangat luar biasa. Kalau saudara ingin tahu seperti apa gambaran tentang Ayub ini, saudara bisa baca di Ayub 1, ayatnya yang pertama sampai ayatnya ketiga. Coba kita baca ayat ini supaya kita punya gambaran. Dikatakan demikian, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Jadi Ayub ini bukan orang sembarangan, saudara. Alkitab mencatat Ayub ini orang yang hebat, orang yang luar biasa. Dikatakan di sini dia orang yang terkaya di daerah itu. Adakah di sini orang yang paling kaya? Ada? Ayub ini orang yang paling kaya di negerinya, saudara. Tetapi dalam seketika Alkitab katakan, semua yang dia miliki, semua yang dia dapatkan selama ini dengan susah payah, dalam seketika semuanya habis, lenyap, habis. Makanya jangan pernah bergantung kepada harta, jangan pernah bergantung kepada kekayaan, jangan pernah bergantung kepada uangmu yang banyak, karena sewaktu-waktu itu bisa habis semuanya, bisa lenyap dalam seketika. Tetapi bergantunglah kepada Tuhan saja. Katakan amin. Orang tua istri saya tadinya itu orang kaya. Tadinya. Dia punya toko emas di Cirebon. Rumahnya besar, mobilnya banyak. Tapi dalam seketika habis semuanya. Habis semuanya, saudara. Bahkan sampai meninggalnya nggak punya rumah. Jadi kalau saudara ketemu dengan istri saya, jangan ngomong-ngomong sama dia. Kalau orang tuanya, saya saksikan di sini. Saya punya teman, dia punya pabrik pupuk, warisan dari orang tua. Rumahnya besar. Saya pernah diajak di Depok, saya lupa perumahan apa namanya. Rumah dia paling besar di Depok, di perumahan itu, saudara. Mobil mewah banyak. Karena dia tidak bisa mengelola itu perusahaan, akhirnya bangkrut.
Rumah yang besar dijual, mobil mewah dijualin. Akhirnya ke sana kemari naik angkot. Dalam seketika habis. Itulah yang terjadi, itulah yang dialami oleh Ayub pada waktu itu, saudara. Namun kalau saudara perhatikan tadi di Ayub 42 ayat ke-12 sampai 13, di situ dikatakan bahwa Ayub itu dipulihkan oleh Tuhan 2 kali lipat. Tuhan yang sama yang pernah memulihkan Ayub, Dia ada di tempat ini. Dia siap untuk memulihkan saudara dan saya. Amin. Hari ini saudara, kita akan belajar dari Ayub. Kenapa Ayub begitu kuat menghadapi pergumulan, persoalan yang begitu berat. Kenapa dia begitu kuat? Yang pertama, Ayub 1 ayatnya yang ke-6 dan ke-10. Kita akan baca. Saudara boleh catat khotbah ini, dan saudara bisa khotbahkan nanti di Parsau Tahun. Dan orang Parsau Tahun nanti akan bilang kepada saudara, hebat kali kau. Baru 2 minggu ke gereja, kau rupanya sudah bisa khotbah. Haleluya. Jadi gak apa-apa saudara catat, nanti di Parsau Tahun saudara khotbahkan. Amin. Haleluya. Ayub 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Saya bacakan. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Suatu waktu saudara, terjadi perbincangan, percakapan antara Tuhan dengan iblis. Tuhan berkata kepada iblis, Lis itu iblis, bukan Lisbeth ya. Kalau ada namanya Lisbeth, saya klarifikasi di sini. Lis itu maksudnya iblis. Lis, dari mana saja kau? Lalu iblis bilang begini, dari beredar-edar mengelilingi dunia ini. Saya ke Cibitung, saya ke Tambun, saya ke LBS. Ada orang LBS di sini? Lalu Tuhan bilang begini, apakah engkau melihat hambaku Ayub? Hambaku Ayub itu orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Lalu iblis bilang begini, tentu saya lihat dia. Dan Ayub itu, apa yang dia miliki, itu dipagari oleh Tuhan. Apa yang dia miliki dilindungi oleh Tuhan. Hartanya dipagari, dilindungi oleh Tuhan. Rumahnya dipagari, dilindungi oleh Tuhan. Jadi rupanya saudara, bukan hanya hidupnya Ayub saja yang dipagari oleh Tuhan. Sesungguhnya hidup saudara dan saya juga selalu dipagari oleh Tuhan. Kalau sesuatu yang tidak baik terjadi atas hidup kita, itu berarti atas seizin Tuhan. Amin. Tapi kalau itu tidak seizin Tuhan, itu tidak akan terjadi, saudara.
Ayub mengalami keadaan yang tidak baik ini kan, itu karena seizin daripada Tuhan. Tapi sesungguhnya kita itu selalu dipagari, dilindungi oleh Tuhan. Pertanyaannya, kenapa Ayub ini dipagari, dilindungi oleh Tuhan? Nah ini ya, coba kita baca. Kita baca di Ayub 1 ayat yang ke-5. Rupanya ini penyebabnya kenapa Ayub itu dilindungi oleh Tuhan. Ayub 1 ayat yang ke-5. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Rupanya ini rahasianya. Kenapa Ayub itu dipagari oleh Tuhan? Dikatakan di sini setiap kali anak-anaknya itu berpesta, Ayub itu selalu datang kepada Tuhan. Ayub itu dia selalu datang berdoa kepada Tuhan. Bahkan dia mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Dia berdoa buat anak-anaknya, mungkin mereka sudah berbuat dosa. Kalau kita ambil satu kesimpulan, berarti Ayub ini adalah orang yang suka berdoa kepada Tuhan. Amin. Jadi sesungguhnya kalau kita itu suka berdoa, maka engkau akan dipagari, dilindungi oleh Tuhan. Hartamu, rumahmu, keluargamu akan dipagari oleh Tuhan. Makanya jadilah orang Kristen yang suka berdoa. Jangan datang berdoa setelah ada masalah. Banyak orang Kristen saya perhatikan, nanti mau datang berdoa ketika ada masalah. Baru dia datang nangis-nangis di hadapan Tuhan, ingus keluar 5 meter. Membuat pulau Samosir. Kalau Ayub itu tidak demikian. Ada masalah, tidak ada masalah, dia tetap datang berdoa kepada Tuhan. Amin. Ayub ini orang yang suka berdoa, saudara. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, saya kalau datang berdoa, saya tidak bisa menyusun kata-kata yang indah. Saudara, kalau saudara datang berdoa, Tuhan tahu isi hati kita. Sekalipun engkau tidak bisa menyusun kata-kata dengan baik, itu Tuhan tahu. Tuhan tahu. Mungkin saudara itu hanya bisa meneteskan air mata waktu engkau berdoa. Tuhan mengerti setiap tetesan air mata kita. Saudara pernah ingat baca Alkitab tentang siapa itu Hana? Ketika dia datang berdoa kepada Tuhan, dia hanya bisa menangis, bibirnya cuma komat kamit. Lalu Imam Eli bilang apa? Sepertinya dia sedang mabuk anggur. Padahal dia bukan mabuk anggur. Dia sedang berdoa. Dan mujizat terjadi, yang tadinya mandul dia bisa melahirkan beberapa anak. Itu karena doa. Amin, saudara. Bahkan Alkitab katakan air mata kita itu ditampung di dalam kirbatnya Tuhan. Amin. Cuma kasihan aja malaikat, saudara. Waktu saudara menangis itu kan biasanya ingus ikut keluar juga kan. Kasihan juga itu malaikat, nanti dia pisahin yang mana air mata, yang mana ingus. Apalagi kalau ingusnya itu warna kuning, itu berarti persoalannya itu terlalu berat. Tapi kalau ingusnya itu agak bening-bening dikit, itu biasanya cuma gara-gara nggak punya uang. Jadilah orang yang suka berdoa. Supaya engkau selalu dipagari, dilindungi oleh Tuhan. Amin. Saya mencatat, saya pelajari itu.
yang membuat Ayub itu kuat dalam menghadapi setiap masalah. Karena dia suka berdoa. Makanya saudara perhatikan, jemaat yang suka berdoa, walaupun dia diperhadapkan dengan persoalan begitu rumit, begitu luar biasa, itu dia kuat menghadapinya. Dalam perhimpunan seperti ini dia bisa tersenyum. Dia bisa bersuka cita. Padahal kalau ditanya masalahnya, ya ampun banyaknya. Dari A sampai Z. Kadang-kadang melebihi jet tempur. Masalah yang satu belum selesai, datang yang kedua. Yang kedua belum selesai, datang yang ketiga. Yang ketiga belum selesai, datang yang keempat. Bahkan kadang-kadang masalah itu datang secara rombongan. Gak pakai bilang-bilang, gak pakai kirim WA dulu. Tahu-tahu itu persoalan sudah datang. Tapi kalau kita suka berdoa, kita kuat. Kita bisa tersenyum. Amin. Saya melihat dari tempat ini wajah-wajah yang suka berdoa semua. Kelihatan dari wajah saudara. Ada tanda-tanda kehidupan. Betul. Orang yang suka berdoa itu kelihatan dari wajahnya ada tanda-tanda kehidupan. Sementara orang yang gak pernah berdoa itu kelihatan dari wajahnya ada tanda-tanda kematian. Coba bilang di samping, jangan-jangan kamu sudah mau mati. Jadi yang pertama, kenapa Ayub ini kuat menghadapi setiap masalah? Yang pertama, suka berdoa. Sekarang yang kedua, Ayub 1 ayat yang ke-20 sampai 22. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, perhatikan itu, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Yang kedua, kenapa Ayub itu begitu kuat menghadapi setiap persoalan? Yang pertama tadi karena dia suka berdoa. Yang kedua, dia itu tidak kecewa sama Tuhan. Makanya dikatakan di sini dari kesemuanya itu, artinya dari semua persoalan yang sedang terjadi yang dihadapi itu, Ayub itu dia tidak berbuat dosa sama Tuhan. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Tuhan, bukankah saya orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauh kejahatan. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Dia tidak salahkan Tuhan. Dia tidak kecewa sama Tuhan. Dia tidak marah sama Tuhan. Berapa banyak orang Kristen ketika menghadapi banyak persoalan dan masalah, dia kecewa sama Tuhan. Pokoknya Tuhan, tidak ada lagi ke gereja-gereja. Pokoknya Tuhan, tidak ada lagi yang namanya doa-doa. Pokoknya Tuhan, tidak ada lagi yang namanya melayani. Dia semakin jauh dengan Tuhan karena kecewa. Karena kecewa. Semakin engkau jauh dari Tuhan, persoalan itu tidak akan pernah selesai. Tapi ketika engkau punya persoalan, ketika engkau punya masalah, semakin engkau dekat dengan Tuhan, semakin cepat selesai itu masalah. Amin. Jadi kalau ada jemaat di sini sedang diperhadapkan dengan pergumulan, persoalan, karena hidup ini kan pasti banyak persoalan. Amin. Pasti banyak persoalan. Cicilan rumah lah, ya kan, sudah jatuh tempo. Kalau nggak dibayar, takut nanti ada tulisan, rumah ini dalam pengawasan BTN. Sudah pernah rumahmu ditempelin itu? Gak usah angkat tangan. Cukup saudara yang tahu. Cicilan motor sudah jatuh tempo. Ini jantung mulai berdebar-debar. Sebenarnya kalau jantung berdebar-debar itu bagus untuk melatih jantungmu semakin sehat. Tapi
percayalah, semakin engkau dekat sama Tuhan, pasti Tuhan berikan jalan keluar. Amin. Tiba-tiba token listrik udah bunyi, titit, titit, titit. Ya kan? Tetangga dengar, oh udah mau mati listriknya. Sebentar lagi orangnya yang mati. Biasanya orang kalau nggak suka dengan kita itu begitu. Token listrik bunyi karena habis, langsung ngomong dia. Itu orang yang sirik biasanya. Kita baru nurunin pasir, udah darah tingginya udah naik dia. Mau bangun apa lagi itu orang? Saya kamar mandi aja udah jebol belum diganti-ganti. Dia udah nurunin pasir lagi. Tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan. Tetangga manasin motor, kita yang meraung-raung. Sampai di mana tadi khotbahnya? Saya lihat dulu. Oh ya, tidak kecewa. Jadi apapun persoalan kita dalam hidup ini, jangan pernah kecewa sama Tuhan. Amin. Bukti yang kedua kalau Ayub ini dia tidak kecewa sama Tuhan, coba kita lihat di Ayub 1. Di Ayub 2 ayatnya ke-9 dan 10. Ini bukti bahwa Ayub ini memang betul-betul dia tidak kecewa sama Tuhan. Ayub pasal yang kedua ayatnya ke-9 dan 10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara perhatikan di sini, bukti bahwa Ayub ini dia tidak pernah kecewa dengan Tuhan. Suatu waktu istrinya bilang begini kepada Ayub, "Yub, coba kamu perhatikan. Tadinya kita itu orang yang kaya raya, paling terpandang di negeri ini, kira-kira seperti itu. Tapi sekarang kita sudah habis-habisan. Sekarang kita nggak punya apa-apa lagi. Sekarang kita nggak bisa pergi ke mall lagi belanja, nggak bisa ke Matahari lagi. Sekarang kamu juga udah sakit-sakitan. Tiap hari batuk, sekali batuk tulang iga keluar. Udahlah Yub, kutuki saja Tuhanmu itu, kutuki saja. Kemudian kamu mati. Nanti kalau kamu mati saya cari lagi." Kalau saya terjemahkan seperti itu ya kan. Tapi Ayub ini luar biasa loh. Dia bilang begini kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Pernah lihat orang gila? Coba lihat di sampingmu. Maksud saya tanya sama dia, apakah dia pernah lihat orang gila? Maksud saya begitu. Bukan berarti di sampingmu itu orang gila, bukan. Saudara jangan curiga dulu. Saya tahu memang ini waktunya makan siang. Ada Lapo Surbakti di situ dekat. Saya kalau ingat Lapo Surbakti itu saya ingat dulu. Saya punya cerita, kenapa saya ingat Lapo Surbakti. Suatu waktu saya bilang begini sama istri saya. Kamu kalau masak sayur asam, jangan beli jangan dimasak banyak-banyak. Karena sayur asam itu kalau sudah menginap di kulkas sudah gak enak. Kamu masak dikit aja. Istri saya dibagi 3 itu sayur asam. Hari Senin sayur asam. Hari Selasa sayur asam. Hati saya udah mulai dongkol. Hari Rabu sayur asam. Muka udah berubah, muka-muka asam. Sementara saya makan, saya nyanyi. Oh sayur asam,
Engkau datang lagi. Di mana teman-temanmu? Oh, sayur asam. Tiba-tiba istri teriak, kalau tidak mau makan, buang saja. Langsung hilang itu damai sejahtera. Tapi akhirnya saya berpikir begini, masa sih cuma gara-gara sayur asam saya kehilangan damai sejahtera? Sekarang istri saya mau masak sayur asam dari Senin sampai Minggu. Masa bodoh. Saya sudah punya nomor telepon BPK Surbakti. Makanya saya jadi ingat itu, saudara. Jadi kalau istri masak sayur asam, udah biarin aja. Paling-paling kalau nggak ada yang makan dibuang. Diam-diam saya telepon, pesan 2 porsi. Jangan lupa minumannya badak. Datangnya dari Pematang Siantar. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jangan pernah kecewa sama Tuhan. Amin. Waktu engkau punya masalah, waktu punya engkau persoalan. Bila yang di samping, sepertinya itu firman buat kamu. Bilang sampai di samping, sepertinya itu firman buat kamu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kayaknya udah ada yang batuk-batuk ya. Padahal baru poin kedua loh. Ini masih ada yang ketiga. Ini ayat terakhir. Ayat benar, ini terakhir, poin terakhir. Tapi ayat pendukungnya masih ada 70. Ayub 42 ayat yang ke-10. Ayub 42 ayat yang ke-10. Nah, kalau ini kita baca sama-sama. Sebentar. Hilang dia, mana dia ini? Ayub 42 ayatnya yang ke-10. Nah, ini dia. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Haleluya ya. Yang ketiga, dikatakan di sini Tuhan memulihkan Ayub. Berapa? 2 kali lipat. Kalau sudah baca ayat ini baik-baik, dikatakan begini. Tuhan memulihkan Ayub 2 kali lipat setelah apa? Setelah Ayub berdoa buat sahabat-sahabatnya. Jadi Ayub itu punya 3 sahabat. Di sini saudara punya berapa sahabat? Banyak. Ayub ini punya 3 sahabat. Cuma sahabatnya ini 3-tiganya menjengkelkan. Suka membuli. Biasanya kan kita kalau punya sahabat kan begitu ya. Iya kan? Misalnya kita kecelakaan jatuh dari motor. Wah, itu kamu itu kena karma itu. Itu karena kamu mulai meninggalkan Tuhan. Padahal dia nggak pernah meninggalkan Tuhan. Nanti kita mengalami sesuatu hal yang tidak baik. Nanti kita itu ada aja omongannya. Kalau enggak dia pasang status. Ya kan, makanya suka lihat status orang, saudara. Itu lama-lama bisa bikin kita stres nanti. Saya bilang sama istri, jangan suka lihat status orang. Jadi Ayub ini sudah punya sahabat 3, semuanya 3-tiganya menjengkelkan. Suka bikin marah. Suka bikin emosi. Kata-katanya itu kadang-kadang menuduh dan sebagainya. Tapi dikatakan di sini, Ayub itu mau mendoakan mereka. Artinya dia mau melepaskan pengampunan. Jadi kalau saudara mau dipulihkan oleh Tuhan, kalau ada orang yang membuat saudara jengkel, membuat orang marah, membuat orang kesal, lepaskan pengampunan. Amin.
Ciri orang yang sudah bisa melepaskan pengampunan, dia bisa mendoakan orang tersebut. Tentu mendoakan yang baik-baik ya. Karena ada juga orang yang mendoakan yang tidak baik-baik. Karena dia jengkel sama orang itu. Tuhan, kalau bisa waktu dia ke pasar Pamor, dia disambar petir. Kalau bisa Tuhan, waktu dia berangkat arisan, dia disenggol angkot 16. Itu doa seperti itu gak bakalan dijawab Tuhan. Orang kalau sudah bisa mengampuni itu, saudara, dia bisa mendoakan orang lain. Dan dia mendoakan itu bukan yang buruk-buruk, yang baik-baik dia doakan. Amin. Jadi kalau ada di sini yang masih suka jengkel, marah, menyimpan kepahitan, kalau saudara mau dipulihkan oleh Tuhan, belajar mengampuni orang. Amin, saudara. Selama ini mungkin pintu tertutup rapat-rapat buat kita. Kita sudah berusaha habis-habisan. Udah banting tulang sampai tulang-tulang ditarutung, udah dibanting semua. Tapi hasilnya nol. Mungkin karena hatimu tertutup rapat-rapat. Tidak mau mengampuni orang lain. Selama ini engkau mengeraskan hati. Ketika engkau dengar firman Tuhan hari ini, kalau engkau mau dipulihkan, lepaskan namanya pengampunan itu. Amin. Makanya firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah akan terpancar kehidupan. Amin. Kita itu gak bisa menjaga mulut orang, saudara. Gak bisa. Saudara gak bisa bilang sama teman, oh kamu gak boleh ngomongin saya ya. Kalau kamu mau ngomongin saya yang baik-baik aja, gak bisa. Yang bisa kita lakukan menjaga hati ini. Jangan sampai terpancing emosi dan sebagainya. Amin. Dan memang firman Tuhan katakan kita harus waspada dalam menjaga hati ini. Waspada. Karena bisa saja saudara pulang dari gereja, ada orang yang bikin jengkel, ada orang yang bikin marah kita. Karena tidak semua orang yang datang ke gereja itu malaikat, ada juga malaikat pencabut nyawa. Tidak semua orang yang sudah melayani Tuhan itu, melayani di sini itu hatinya baik. Ada juga yang tidak baik. Ada juga yang bikin kita jengkel, bikin kita marah, ya kan? Tapi kalau kita bisa menjaga hati kita, saudara, luar biasa. Amin. Makanya saudara perhatikan orang yang bisa menjaga hati itu awet muda. Awet muda. Usia 65 tahun, kelihatan 56 tahun. Sementara orang yang usia 47 tahun, karena dia menyimpan kepahitan, kelihatan seperti 74 tahun. Betul saudara, orang kalau bisa menjaga hati itu, dia selalu ceria. Kemana-mana ceria, ya kan? Selalu sukacita, selalu ada damai sejahtera. Gak ada beban, amin. Gak ada beban. Saya lihat ini semua awet muda semuanya itu. Ya kan? Mukanya itu seperti melon. Gak seperti pepaya lonjong. Haleluya. Sudah ada yang batuk 3 kali di belakang. Berarti khotbah sudah selesai. Haleluya. Saya udah kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian, ada lagu yang baru itu, Penolongku yang Setia. Tahu nggak ya lagunya? Itu dia. Saya sih kurang hafal lagunya, tapi saya suka lagunya. Penolong. Yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya.
Kalau Tuhan sanggup memulihkan Ayu, kami percaya Tuhan juga sanggup memulihkan kami. Ketika kami sedang berada dalam persoalan, dalam pergumulan yang berat sekalipun, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Meteraikan setiap firman Tuhan yang kami dengar. Berkati semua umat-umat-Mu yang hadir pada siang hari ini. Engkau tahu pergumulan yang sedang terjadi hari-hari ini. Engkau sanggup untuk menolong mereka. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Puji Tuhan, terima kasih Pak buat kebenaran firman yang memberkati kita semua di tempat ini. Ya puji Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya melalui pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini kita semua diberkati. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya PDM Alpianus yang telah memberitakan firman Tuhan siang hari ini. Diberkati pelayanan Bapak dimanapun Bapak melayani, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Kami boleh menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama sekali bergabung bersama kita beribadah di tempat ini, boleh melambaikan tangannya atau berdiri. Puji Tuhan, masih jemaat yang setia akan Tuhan. Biarlah kita semua yang terbebani diberkati Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Pengumuman sepekan Bapak Ibu Gereja GBI CHS hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 diadakan ibadah raya masuk jam 10 siang disertai dengan sekolah minggu. Bapak Ibu yang rindu akan dibuatkan kul di rumahnya, setiap hari Jumat diadakan kul masuk jam 19, boleh menghubungi Bapak Edo atau pengerja di tempat ini. Pengumuman tambahan Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan atau menabur untuk pembangunan gereja kita, panitia pembangunan menyediakan kotak misi 2.000 di pintu masuk gereja. Untuk Bapak Ibu yang rindu dibuatkan formulir KKJ, boleh menghubungi Bapak Lingga atau pengerja di tempat ini. Untuk pengumuman panitia laporan keuangan panitia pembangunan, boleh disampaikan pengumuman tambahannya dari Bapak Efred. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, dari mulainya gereja kita di tempat ini sudah banyak perubahan, sudah banyak pembangunan. Izinkan kami dari tim pembangunan untuk kedepannya ada rencana yaitu penggantian plafon gereja kita. Sementara untuk estimasi biaya dari panitia itu kurang lebih 30 juta rupiah. Sampai saat ini dana yang sudah terkumpul 9.609.000. Berarti dana yang masih dibutuhkan sekitar 20.391.000. Jadi Bapak Ibu Saudara, kami beritahukan selama ini sumber dana yang sudah terkumpul ini ada dari janji iman ataupun benih iman, terus proposal yang sudah berjalan, terus donatur, kotak misi 2.000, dan nanti dari tim pembangunan akan ada membuat kaos dan itu akan kita sebar ke semua jemaat maupun ke umum juga keluar. Nanti kami berharap dari tim pembangunan supaya Bapak Ibu Saudara bisa mendukung apapun program yang akan dijalankan oleh panitia.
Dan puji Tuhan, saya mau ngasih tahu juga, ternyata dari kotak misi 2000 sampai saat ini sudah terkumpul sekitar 1 jutaan gitu. Jadi walaupun bahasanya kotak misi, ternyata ya puji Tuhan dari beberapa waktu sampai sekarang itu sudah terkumpul sekitar 1 jutaan. Jadi kami dari Panitia Pembangunan izinkan menyampaikan terima kasih yang banyak kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah terbeban untuk memberkati gereja kita. Mungkin demikian pengumuman dari tim pembangunan. Terima kasih. Shalom. Ya, puji Tuhan, saatnya kita dipercayakan kembali membawa persembahan kita yang kedua, saudara. Di depan sudah ada kotak persembahan. Bersama-sama kita bawa ke depan, saudara. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Engkau memberkati ibadah kami ini dengan sukacita yang berasal daripada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Alpianus yang menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah Bapa, hamba-Mu ini boleh Engkau pakai senantiasa untuk lebih banyak memenangkan jiwa lagi Bapa. Biarlah Bapa, dimanapun pelayanan hamba-Mu ini Engkau yang memberkati, tanda-tanda heran Engkau berikan dalam pelayanan hamba-Mu ini Bapa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus, firman-Mu memberkati kami, firman-Mu mengajarkan kami untuk senantiasa untuk taat berdoa kepadamu Tuhan, menjadi jemaat yang setia, menjadi jemaat yang senantiasa bersyukur Bapa, dan menjadi jemaat yang melepaskan pengampunan Bapa. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa setia, untuk senantiasa setia berdoa kepadamu Tuhan. Mampukan kami Tuhan sehingga
kami jemaat-Mu boleh menjadi jemaat-jemaat yang diberkati Bapa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah Bapa, apa yang kami bawa di hadapan-Mu Tuhan, apa yang kami hadapi dalam hidup kami Tuhan, Engkau senantiasa yang menolong, Engkau senantiasa yang menopang hidup kami Bapa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Jemaat-jemaat-Mu yang boleh hadir pada saat ini Tuhan, biarlah Bapa yang sedang mengalami sakit Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan Bapa. Yang sedang bersusah hati Engkau yang menghiburkan Bapa. Yang sedang berkekurangan Engkau yang mencukupkan Bapa. Karena kami percaya Engkau adalah Allah yang luar biasa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk para pengerja yang ambil bagian pada saat ini Tuhan. Apapun bentuk pelayanan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan yang berkenan menerima pelayanan kami Bapa. Biarlah Bapa Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu. Berikan kami hati seorang hamba yang setia melayani Engkau Bapa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Abraham C. Sadiman Tuhan. Biarlah Bapak Engkau berkati Bapak Gembala kami dalam pengembalanya di tempat ini, dalam pelayanannya dimanapun Bapak Engkau yang senantiasa menyertai, Engkau yang senantiasa memberkati Bapak. Biarlah Bapak Engkau berkati Ibu Gembala, berkati kedua anak mereka Bapak. Engkau yang memelihara hidup mereka. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk misi gereja kami, visi gereja kami ini Tuhan, GBICHS. Biarlah Bapa itu semua berasal daripada Engkau dan Engkau yang akan menyatakannya Bapa. 200 jiwa, 10 kul, 20 pendoa, 2 kali ibadah setiap minggunya Tuhan. Engkau nyatakan itu Bapa. Kami percaya Tuhan pasti menolong kami. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan Bapa. Biarlah Bapa Engkau yang memberkati dan biarlah persembahan ini boleh dipergunakan untuk pelayanan-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk gereja ini, untuk bangunan ini, untuk lahan ini Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang memberkati Bapa. Biarlah lahan ini, bangunan ini boleh Engkau pergunakan untuk memuji, memuliakan Engkau Bapa senantiasa. Untuk banyak memenangkan jiwa Bapa, membawa jiwa-jiwa mengenal Engkau Bapa. Kami berdoa untuk warga setempat, pemerintahan setempat Tuhan. Biarlah mereka boleh bersuka cita menerima kehadiran kami di tempat ini. Dan bahkan boleh menerima terang-Mu Bapa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini. Bapa Engkau berkati bangsa dan negara kami ini. Berkati pemerintahan bangsa kami ini. Berkati seluruh masyarakat bangsa kami ini Bapa. Penuhi bangsa kami ini dengan damai sejahtera, sukacita yang daripada Engkau Bapa. Dan nama-Mu dimuliakan, ditinggikan di tengah-tengah bangsa kami ini. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk hari ini. Biarlah Bapa Engkau senantiasa memberkati kami di hari-hari yang akan datang. Dan dimanapun kami melangkah Bapa, Engkau yang senantiasa menyertai kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan pulang dari tempat ini menuju rumah kami masing-masing. Pimpin kami dalam perjalanan kami. Dan sebelumnya kami akan diperlengkapi oleh doa berkat yang disampaikan oleh hamba-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat, sukacita, damai sejahtera, anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita mulai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, selamat berkemenangan, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati saudara. Hujan bagi dia karena dia
terjadi.